Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausa Nasiha Aji Wijaya dengan NIM TBD 1901052 dari kelas 4B. Di sini saya ingin memenuhi tugas komunikasi dalam pelayanan darah dengan tema roleplay teknisi pelayanan darah kepada masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Syarifah SST MKM. Salah satu kegiatan PMI yang paling dikenal masyarakat adalah donor darah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang donor darah. Apa itu donor darah? Jadi, donor darah adalah orang yang memberikan darah secara sukarela dengan maksud dan tujuan transfusi darah bagi orang lain yang membutuhkan. Menyumbangkan sebagian darah untuk kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan menjadi suatu sumbangan berarti dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Tidak membutuhkan persyaratan sulit untuk menjadi calon donor. Semua orang dapat menjadi donor darah apabila memenuhi persyaratan yang berlaku. Persyaratan atau kriteria umum yang ditetapkan PMI adalah antara lain: yang pertama, calon donor harus berusia 17-60 tahun dan berat badan minimal 45 kg. Selanjutnya, tekanan darah sistol 100-180 mmHg dan diastol 60-100 mmHg. Jika berminat, calon donor dapat mengambil dan menandatangani formulir pendaftaran, lalu menjalani pemeriksaan pendahuluan seperti kondisi berat badan, HB, golongan darah, serta dilanjutkan dengan pemeriksaan dokter. Kemudian, jika lulus, barulah darah dan contoh darah diambil. Namun, demi menjaga kesehatan dan keamanan darah, terdapat beberapa keadaan yang membuat seorang individu untuk sementara waktu atau bisa saja secara permanen tidak dapat mendonorkan darahnya. Contohnya, memiliki atau sedang dalam kondisi seperti alkoholik, penyakit hepatitis, diabetes mellitus, epilepsi, HIV, kanker, mengkonsumsi antibiotik, dan lain-lain. Apa sih manfaat donor darah itu? Dengan mendonorkan darah, dapat membuat jantung sehat, membantu sirkulasi darah, menurunkan resiko kanker, mencegah penuaan dini, dan membakar kalori loh. Nah, yang perlu dipersiapkan sebelum mendonor juga tidak banyak. Kita hanya perlu tidur yang nyenyak di malam saat ingin mendonor, sarapan pagi dan makan siang sebelum mendonor, banyak minum jus, susu sebelum mendonor, rileks saat mendonor, dan banyak minum setelah mendonor. Kita bisa melanjutkan kegiatan setelah mendonor asalkan hindari aktivitas fisik yang berat. Nah, mengapa sih kita perlu donor darah? Karena yang pertama, ada kebutuhan yang besar. Karena setiap 8 detik ada satu orang yang membutuhkan transfusi darah di Indonesia. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan gratis. Karena sebelum mendonorkan darah, petugas akan memeriksa suhu badan, denyut nadi, tekanan darah, dan kadar hemoglobin Anda. Yang ketiga, tidak menyakitkan. Ya, Anda memang akan merasa sakit, tetapi sebenarnya rasa sakit itu tidak seberapa dan akan hilang dengan cepat. Oleh karena itu, tunggu apa lagi? Ayo donorkan darah Anda, karena setetes darah Anda, nyawa bagi orang lain. Save a life, give blood. Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.